Kisah berlatar belakang di London era Victoria. Wanita yang tadi berdoa tampak sedang berada di karnaval untuk menyaksikan pertunjukan dari seorang pria berpenampilan koboi yang ahli menembak. Ethan, begitulah nama pria yang ahli memainkan senjata jenis revolver tersebut. Vanessa Ives datang menemuinya. Setelah berkenalan singkat, Ives menawarkan sebuah pekerjaan. "Temui aku malam ini pukul 11, ucap Ives. Dari mimik wajahnya, sepertinya Ethan tertarik dengan tawaran tersebut. Malam tiba, Ethan datang tepat waktu. Tanpa banyak basa-basi, Ives langsung mengajaknya masuk ke dalam sebuah tempat. Tempat ini tampak seperti rumah bagi para pecandu opium. Sedikit informasi, Ethan ditawari pekerjaan karena keahliannya menembak, dan Ethan sendiri mau menerima pekerjaan dari Ives karena wanita cantik ini seorang pemerhati sekaligus penilai yang handal. Mereka berdua disambut oleh pria tua bernama Sir Malcolm Murray. Menurut informasi dari Pak Tua ini, orang yang paling ia kasihi diculik dan sekarang waktunya untuk membebaskannya. Mereka lanjut turun ke basement dan bertemu dengan sekelompok orang. Tanpa banyak kata, mereka langsung baku hantam. Ives masuk dan terlihat seperti sedang mencari orang. Tiba-tiba seorang pria muncul, kemudian Ethan langsung menembaknya. Tak lama kemudian, muncul lagi sosok seperti monster dan menyerang kawanan ini. Antara takut dan bingung, Ethan mulai mempertanyakan, sebenarnya ini tempat apa? Mengapa banyak sekali monster dan mayat? Murray dan Ives tidak menjawab, hanya meminta Ethan untuk tetap tinggal. Pindah tempat, mereka sekarang berada di markas para pencuri jasad menimba ilmu. Tempat para ahli bedah memberikan murid mereka pelajaran praktek. Di antara semua mayat, ada satu mayat yang memiliki keunikan, tubuhnya berwarna biru. Ketika lelaki bernama Victor Frankenstein ini membedahnya, di dalam tubuh mayat terdapat tulisan Mesir kuno atau biasa disebut hieroglif. "Sebenarnya kau ini siapa?" tanya Ethan yang masih penasaran. "Kau tahu Greenwich Place di Westminster? Datanglah besok siang," balas Murray. "Kecuali kau mau menghabiskan umurmu menjadi koboi karnaval," timpal Ives. Di kota, baru saja terjadi pembantaian. Polisi langsung datang untuk olah TKP. Sungguh, keadaan di tempat ini sangat mengerikan. Ethan memenuhi janjinya bertemu dengan Murray. Sambil menunggu tuan rumah muncul, Ethan melihat-lihat ruang sekitar. Ives muncul lalu mengajak Ethan masuk ke dalam ruangan. Kemudian ia lanjut memperkenalkan diri. Ives lebih senang disebut sebagai seorang spiritualis. Dan tempat tadi malam yang mereka datangi adalah tempat di mana para jiwa-jiwa dikutuk hidup abadi. Sebut saja markas para mayat hidup. Putri Murray diculik oleh makhluk sejenis yang kita bunuh tadi malam, ungkap Ives. Ethan diminta untuk membantu mereka menemukan korban penculikan tersebut. Singkat cerita, Ethan kurang begitu tertarik dengan cerita dan pekerjaan yang dijelaskan. Kemudian langsung izin pamit dari tempat ini. "Sebelum kamu pergi, pilihlah satu kartu. Jangan asal pilih, ikuti intuisimu," ucap Ives. Selanjutnya, Ives menemui Murray, menjelaskan kalau Ethan tidak tertarik dengan semua ini. Murray yang mendengar hal tersebut menegaskan akan melakukan berbagai cara agar Ethan bergabung bersama mereka dan dipastikan pria gondrong tersebut tidak akan meninggalkan kota. Murray dan Vanessa Ives mendatangi seorang teman lama, Mr. Lyle. Pria berjanggut lebat ini merupakan seorang ahli sejarah sekaligus arkeolog. Murray minta bantuan Lyle untuk menerjemahkan tulisan yang ada di hieroglif yang tempo hari ditemukan. "Ini artinya kutukan darah," kata Lyle. Lebih lanjut, Lyle meminta foto tulisan tersebut yang lengkap. "Apa kau tahu dari mana kalimat tersebut berasal?" tanya Lyle. "Tidak," jawab Murray. "Dari buku kematian Mesir," balas Lyle. Victor diundang ke klub milik Murray. Tujuannya adalah kerjasama. Victor diajak bergabung ke dalam tim. Awalnya ia sempat menolak, namun setelah dijelaskan lebih rinci, barulah Victor mau join. Pulang ke rumah, Murray mengalami kejadian aneh. Putrinya muncul dalam kondisi yang berbeda. Kejadian tersebut langsung diceritakan Murray kepada Ives. Wanita cantik ini auto pasang mode waspada. Sebelum tidur, Ives menggenggam kedua tangannya untuk berdoa dan coba lihat apa yang terjadi. Eksistensi dunia mistis yang di-spill sedikit oleh Murray menggelitik rasa penasaran Victor hingga membuat lelaki jenius ini pergi ke ruang prakteknya. Entah salah colok kabel, listrik di ruangan ini jadi korslet.
Mayat hidup ini diajari cara makan dan dipilihkan nama oleh Victor. Pemilihan nama yang dilakukan cukup unik, yaitu dengan cara memilih kata secara acak dari buku karya William Shakespeare. Proteus, ya, itu kata yang terpilih sebagai nama. Kebetulan hari ini Victor ada janji dan harus segera pergi. Proteus diminta tetap di sini sampai Victor kembali. Menjadi performer tidak selamanya indah. Seperti Ethan, dalam acara ia dipuja, di luar acara hidup kurang sejahtera. Bahkan untuk menyewa tempat tinggal saja dia tidak bisa. Bangun tidur, Ethan langsung pergi ke bar. Kebetulan di sana ia berkenalan dengan perempuan yang sedang mencari kerja di kota London, Brona, dan mereka berdua pun langsung akrab. Victor mendatangi kediaman Murray untuk melakukan tugas pertamanya. Mayat yang berasal dari Mesir tempo hari kembali diteliti. Victor coba mengambil sampel darah dari tubuh mayat tersebut untuk diperiksa. Victor memastikan bahwa cairan yang diambilnya barusan adalah darah manusia, akan tetapi dia bukan seorang hematolog. Jadi lelaki jenius ini menyuruh Murray mencari orang yang kompeten di bidang tersebut. Murray mendatangi kantor polisi untuk menanyakan sejumlah kasus yang terjadi di kota. Hal ini dilakukan untuk membaca pola penjahat, apakah sama dengan yang terjadi terhadap putrinya atau tidak. Sementara itu, Brona berhasil mendapat pekerjaan pertamanya yang kebetulan menjadi fotomodel. Klien yang meng-hire Brona bernama Dorian. Dari gelagatnya, Dorian tampak sedikit aneh, tidak seperti pria-pria pada umumnya. Proteus diduga dulunya berprofesi sebagai nelayan. Pasalnya, ketika Victor menunjukkan gambar paus, mayat hidup ini teringat sesuatu hingga membuatnya jadi sedih. Ives dan Murray mendatangi kediaman Lyle untuk memenuhi undangan. Di tengah acara tersebut, Dorian muncul dan langsung mengajak Ives berkenalan. Keberanian serta percaya diri pria ini patut diacungi 2 jempol. Lyle mengabarkan kepada semua pengunjung bahwa tamu kehormatannya sudah tiba di sini, bernama Madam Kali. Ternyata wanita ini adalah seorang spiritualis. 8 orang pemberani dipanggil untuk duduk satu meja dengannya karena sebentar lagi ritual pemanggilan iblis akan segera dilakukan. Maksud hati ingin atraksi, Madam Kali nyaris membuat malu diri sendiri. Ruh tidak masuk ke tubuhnya, melainkan ke badan Ives. Menurut Madam Kali, iblis yang masuk ke tubuh Ives bernama Amunet. Tingkah laku Ives berubah jadi sangat aneh. Marah, sedih, kecewa, bahkan Ives sempat menyanyikan potongan bait lagu. Matanya tidak berhenti menatap ke arah Murray, seolah memang pria tua itu yang menjadi incarannya. Like the jungle, like Murray diskusi dengan Lyle terkait kejadian tadi malam yang menimpa Ives. Menurut keterangan Lyle, Ives sedang diincar oleh iblis. Hari ini Proteus diajak keluar rumah untuk pertama kali. Awalnya Proteus takut dan lama-kelamaan mulai terbiasa. Tampaknya benar kalau Proteus seorang nelayan, sebab di antara semua benda yang dilihat cuma kapal yang tampak familiar baginya. Proteus juga menyebut kata istri dan Dorian. Belum sempat dijelaskan apa yang dimaksud, Ethan dan Brona muncul. Victor masih ingat betul dengan pria yang jago menembak tersebut. Setelah basa-basi singkat, Victor dan Proteus pulang. Sampai di rumah, tubuh Proteus dibelah jadi 2 oleh sosok yang mengaku sebagai makhluk pertama ciptaan Victor. Bahkan makhluk ini memanggil Victor dengan sebutan ayah. Sedikit cuplikan masa lalu yang memperlihatkan kehidupan Victor ketika Victor masih kecil. Ibunya mengalami kematian secara misterius. Sejak saat itu, Victor mulai tertarik mempelajari ilmu medis. Kembali ke masa sekarang, makhluk pertama yang diciptakan Victor marah dan kecewa. Pasalnya, dulu ia ditinggalkan oleh Victor ketika baru lahir. Makhluk ini menghabiskan waktu sendirian, mempelajari cara sosial dari jendela rumah dan membaca buku-buku koleksi Victor. Satu hal yang perlu kalian tahu, makhluk ini sangat benci terhadap manusia karena perbuatan Victor. Sebelum lanjut, kita lihat sebentar kejadian yang dialami Ives di rumah. Ia didatangi Mina. Dalam ucapannya, Mina meminta tolong kepada Ives untuk menyelamatkannya dari serangan makhluk-makhluk lapar yang memburu mangsa di malam hari. Lanjut, makhluk karya Victor akhirnya beranikan diri keluar rumah untuk mencari tuannya. Dalam proses pencarian tersebut, ia bertemu dengan orang-orang di kota. Mereka semua menganggapnya sebagai sosok yang aneh, bahkan sampai mendapat perlakuan buruk. Sampai suatu ketika, makhluk ini bertemu dengan pria pemilik bisnis pertunjukan. Dia diajak bekerja sebagai kru panggung dan diberi tempat tinggal. Mendengar semua kisah tersebut, Victor merasa bersalah dan meminta maaf.
Berhubung uangnya sudah habis, Ethan mendatangi Muri dan menerima tawaran pekerjaan darinya. Pas banget, Muri dan Ives memang sangat membutuhkan orang seperti Ethan. Ives menjelaskan sedikit tentang masalah yang terjadi. Putri Muri, Mina, punya hubungan spesial dengan makhluk yang diduga bukan manusia, padahal ia sendiri sudah memiliki calon suami. Mina seperti kena guna-guna, matanya seolah dibutakan cinta. Maaf saja tidak cukup, ada satu permintaan yang harus dikabulkan oleh Victor. Makhluk ini meminta Victor menciptakan pasangan wanita untuknya. Jika ini tidak dipenuhi, maka bersiaplah, Victor akan mengalami penderitaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Misi pertama Ethan dimulai malam ini. Lokasi yang mereka datangi adalah kebun binatang. Tempat ini diduga menjadi tempat favorit makhluk yang menculik Mina. Teman lama Muri, Sembin, juga ikut pada aksi kali ini. Baru saja sampai, rombongan langsung disambut kawanan serigala. Laki ini bernama Fenton. Muri tidak mau banyak basa-basi. Ia langsung menginterogasi pria ini dengan cara kejam. "Di mana tuanmu?" kata Muri sambil memukul Fenton. Berhubung tidak dapat informasi jelas, Muri CS kembali ke markas. Menurut analisanya, makhluk tersebut sebenarnya menginginkan Ives, bukan Mina. Ives bertemu kembali dengan Dorian. Dalam pertemuan kedua ini, mereka tampak akrab. Ives dan Dorian jalan-jalan ke taman dan melihat tumbuhan anggrek langka yang berasal dari Kalimantan, Indonesia. Victor bertemu dengan Profesor Van Helsing. Muri memang sengaja menghadirkan sosok legendaris ini agar bisa bekerja sama dengan Victor. Sebagai informasi, Muri saat ini juga sedang mencari atau menciptakan obat yang akan digunakan untuk Mina. Konsentrasi Victor terganggu karena makhluk ciptaannya ada di luar gedung. Victor langsung keluar untuk menemuinya. Victor didesak agar secepat mungkin menciptakan wanita untuknya. Pokoknya harus yang cantik, kata makhluk tersebut. Victor kembali ke markas. Kali ini dia akan melakukan uji coba obat dan Fenton yang menjadi kelinci percobaan. Apakah mereka berhasil menyembuhkan Fenton dan merubahnya kembali menjadi manusia normal? Jangankan kita, Ives pun juga penasaran. Fenton yang saat ini sedang lapar berat diberikan satu buah apel oleh Ives. Sayang sekali, lelaki bertampang culun ini masih tetap menginginkan darah dan daging sebagai menu santapan. Sepertinya memang butuh waktu untuk melihat obat tersebut bekerja maksimal, bukan? Malam harinya ketika Ethan dan Ives pergi nonton teater, Fenton kembali melihat tuannya. Tubuhnya seperti diisi energi ekstra sehingga bisa melepas ikatan tangan. Saat ini hanya Muri dan Victor yang ada di markas, sementara Sembin sedang libur. Setelah pertunjukan selesai, Ives kembali bertemu dengan Dorian, kemudian memperkenalkan Ethan dan kekasihnya yang kebetulan juga ada di sini. Bruna terkejut melihat Dorian dan pura-pura tidak kenal dengan mantan kliennya tersebut, lalu pergi meninggalkan mereka. Mungkin ada yang membuat wanita itu bad mood. Selanjutnya Dorian mengajak Ethan ke tempat undi nasib. Permainan kali ini cukup unik, bukan pacuan kuda apalagi sabung ayam, melainkan anjing pemburu versus kawanan tikus. Di bar, Ethan ditanyai oleh sekelompok orang. "Hei Bung, kau tidak suka dengan permainan itu. Lantas apa yang kau sukai?" tanya kawanan tersebut. Ethan yang malas menjawab membuat mereka jadi emosi. Aksi baku hantam pun terjadi. Dorian membawa Ethan ke rumahnya. Sambil disuguhkan minuman, Ethan melihat-lihat ruangan ini. Banyak sekali foto yang terpajang di sini. Kemudian mereka berdua minum santai, ngobrol sambil menikmati musik. Semua orang sedang memainkan perannya, ucap Dorian. "Lalu apa peranmu?" tanya Ethan. "Menjadi manusia," jawab Dorian. Jika kalian bertanya apa hubungannya Ives dengan Muri, jawabannya sebagai berikut. Ives adalah teman baik Mina dan mereka berteman baik sejak berusia kanak-kanak. Kehidupan mereka sangat bahagia. Keluarga Ives dan Mina juga saling kenal. Suatu hari, Ives tidak sengaja memergoki Muri selingkuh dengan ibunya. Hal tersebut tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Pendek kisah, Ives dan Mina tumbuh dewasa. Mina memiliki kekasih, sementara Ives tidak. Agar tidak kesepian, Ives coba mendekati kakak kandung Mina, Peter. Satu malam sebelum Mina menikah, Ives yang mungkin merasa iri sekaligus kesepian coba merayu calon suami sahabatnya tersebut. Seperti kucing yang dikasih ikan, si pria tergoda dengan Ives dan Mina tidak sengaja memergoki mereka berdua sedang selingkuh.
Sejak tragedi malam itu, hubungan Mina dan Ives selesai, begitupun dengan keluarga mereka. Sejak saat itu pula, Ives mengalami penyakit aneh seperti epilepsi yang disertai gangguan kejiwaan. Demi menyembuhkan putrinya, sang ibu membawa Ives ke London untuk diobati oleh dokter terkenal yang ada di sana. Boro-boro sembuh, Ives malah menyerang dokter tersebut. Malam harinya, Peter mendatangi rumah Ives dengan maksud ingin pamit. Abang kandung Mina ini akan segera pergi ke Afrika bersama ayahnya. Peter dipersilahkan masuk kamar untuk melihat kondisi Ives yang saat ini sedang sakit keras. Satu kalimat dari bibir Ives yang membuat Peter resah, "Kau akan mati di Afrika," ucapnya. Dan Peter pun langsung pulang. Masih di malam yang sama, Ives didatangi oleh sosok yang menyerupai Muri. Wanita cantik ini digoda dan digauli. Sang ibu yang mendengar suara berisik dari kamar Ives langsung naik ke atas untuk memastikan putrinya baik-baik saja. Begitu sampai di kamar, sang ibu melihat tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Ives sendiri sedang mengerang. Cuma gara-gara terkejut melihat putrinya tadi malam, ibu Ives meninggal dunia. Ya, begitulah kalau sudah ajal datang menjemput. Tragedi ini membuat Ives sangat terpukul dan sepertinya hilang arah. Meskipun demikian, kondisi fisiknya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pulang dari pemakaman, tidak sengaja Ives bertemu dengan Mina. Situasi sekarang sudah berubah. Mina sudah tidak marah. Mina juga mengatakan kalau saat ini sudah menemukan kekasih baru, seorang pengacara bernama Jonathan. Selain itu, ada kabar duka lainnya, Peter meninggal dunia dan Ives sedih mendengar berita tersebut. Tiba-tiba warna bola mata Mina berubah, sepertinya Mina yang sekarang bukan lagi manusia seperti dulu Ives kenal. Ives nekat mendatangi Muri dan menceritakan pengalamannya bertemu Mina. Meski awalnya ditolak, Muri mau menurunkan ego dan emosinya menerima Ives demi menyelamatkan Mina. Begitulah kisah singkat hubungan Ives dan Muri. Semua kisah tersebut ditulis Ives dalam surat dan mulai sejak saat itu hingga kini Ives bersumpah akan melakukan apapun demi menyelamatkan Mina. Kebetulan Fenton tewas di kamar Ives. Ia sekarang jadi enggan tidur di kamar itu lagi. Kalian ingat sosok misterius yang muncul pada saat Muri diserang Fenton? Tampaknya makhluk tersebut adalah buronan yang selama ini Muri dan Ives cari. Sekarang, bagaimana cara mereka menemukannya? Kalian sudah tahu belum kalau Brona menderita tuberkulosis? Salah satu alasan Ethan menerima pekerjaan dari Muri adalah untuk mengobati Brona. Pagi ini Ethan baru sampai di rumah dan Brona langsung tanya, "Dari mana saja kau?" "Aku pergi bersama Mr. Dorian Gray," jawab Ethan. Respon Brona simpel, "Pria itu iblis." Ives menggunakan media tarot untuk melacak makhluk yang sempat menampakkan diri di rumah Muri. Hasilnya, kapal dan perdagangan sungai menjadi clue utama. Tiba-tiba rumah Muri kedatangan tamu. Dia adalah Dorian. Kedatangannya ke sini untuk minta maaf karena pada malam di gedung opera dirinya terkesan buru-buru meninggalkan Ives. Padahal permintaan maaf tersebut tidak perlu dilakukan. Sebagai ganti menebus kesalahan, Dorian mengajak Ives jalan-jalan. Oke juga nih modusnya. Ives diajak ke rumah Dorian dan dijadikan model foto. Setelah sesi pemotretan tersebut selesai, Dorian mengantar Ives pulang. Nanti malam mereka kembali buat janji untuk bertemu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ives mengenakan pakaian terbaiknya untuk kencan dengan Dorian, bahkan membuat Muri sampai terkagum-kagum. Begitu Ives keluar pintu rumah, Muri juga langsung pergi bersama Simbin. Mereka akan menuntaskan misi malam ini tanpa Ives. Sebagai informasi, Ethan diajak ke dalam misi ini. Tadi sore, secara kebetulan Victor kembali bertemu dengan Van Helsing. Mereka berdua ngobrol banyak sampai malam. Helsing mengungkapkan tentang sosok yang sedang dicari Muri. Tapi sebelum itu, Helsing minta agar Victor merahasiakan hal ini. Jangan sampai Muri tahu. Sosok yang dicari tersebut adalah vampire atau vampir. Dan ini bukan kabar hoax. Pasalnya, Helsing lihat sendiri apa yang terjadi pada mendiang istrinya yang terpaksa dibunuh dengan cara ditikam jantungnya dan kepalanya dipenggal. Muri dan kawan-kawan menggeledah kapal yang menurut informasi sempat tercemar oleh wabah. Selain itu, Muri yakin betul kalau Mina pasti ada di sini. Tapi di mana persisnya Mina? Satu persatu mayat diperiksa dan mengapa belum ditemukan juga. Hari semakin malam, sudah waktunya Van Helsing pulang. Sambil jalan pulang, Helsing dan Victor masih berbincang membahas soal Dracula atau vampir. Tiba-tiba makhluk ciptaan Victor muncul dan menyerang Van Helsing. Dia kesal karena Victor belum menyelesaikan tugas yang diminta.
Muri dan Ethan pulang. Sebelum pergi, Ethan mengatakan kepada Muri agar bersikap jujur. Jangan pernah berbohong dengan apa yang terjadi dan apa yang sedang dicari. Baru beberapa langkah Ethan pergi, Ives pulang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Padahal Muri baru mau menceritakan yang sebenarnya. Sekarang kondisi Ives memang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi tunggu, mengapa ucapannya tidak terkendali? Dia membongkar semua aib masa lalu Muri dengan sangat emosional sampai-sampai ruangan jadi hancur berantakan. Victor datang untuk memeriksa kondisi fisik Ives. Pas dicek, semuanya normal. Victor langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Muri. Diagnosa sementara, penyakit yang diambil Ives ada kaitannya dengan psikoseksual. Ketika akan dibahas lebih lanjut, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Kebetulan Ethan datang ke sini, dia langsung dibawa masuk ke kamar Ives. Mengenaskan, kondisi Ives sangat-sangat di luar batas normal. Victor pun terpaksa membiusnya. Setelah itu, Muri mendiskusikan kondisi Ives dengan Ethan dan Victor. Dia meyakini kalau Ives dirasuki iblis, persis seperti yang dikatakan oleh Madam Kali sebelumnya. Dalam kasus ini, mereka bertiga sepakat tidak ada dokter, tidak ada pendeta, cukup dijaga agar Ives tetap hidup. 1 minggu kemudian, kondisi Ives masih tidak jauh berbeda. Ethan duduk di sebelah Ives dan menyemangatinya agar lekas sembuh. Bagi Ives, soal sembuh mungkin urusan nomor 2. Yang paling penting baginya saat ini adalah tidak menyakiti orang lain. Dan bila itu terjadi, Ives minta kepada Ethan untuk segera menghabisinya. Mendengarkan permintaan tersebut, Ethan langsung menolak. Dia mengatakan kalau dirinya adalah iblis yang menjelma jadi manusia dan ingin mengangkat Ives menjadi ratu kegelapan. Dugaan sementara, ini pasti sosok iblis yang sedang menyamar jadi Ethan, bukan Ethan yang asli. Mengapa demikian? Sebab tak lama kemudian Ethan ditampilkan sedang berada di ruang bawah bersama Muri. Tiba-tiba suara berisik terdengar dari kamar Ives. Sekarang giliran Muri yang menjaga Ives, sementara itu Victor melihat ciptaannya sedang menunggu di luar jendela. Ia meminta kepada Muri agar mau mengajarinya cara memegang pistol agar bisa jadi bekal bela diri. Kembali ke masalah Ives, Ethan curiga terhadap sikap Muri yang tidak ingin ada pendeta menangani kasus ini. Sekarang Ethan mulai mendesak agar Muri mengizinkan pendeta datang mengusir roh jahat yang masuk ke tubuh Ives. Pendek kisah, pendeta datang dan langsung dibawa ke kamar Ives. Yang menjadi kendala saat ini adalah pendeta tidak bisa bekerja secara optimal karena Ives umat Katolik. Ia harus dibaptis terlebih dahulu ke Protestan, barulah pelepasan bisa dilakukan. Ketika hendak dibaptis, Ives malah menyerang pendeta. Ethan coba menyadarkan Ives dan ya, usaha tersebut memang berhasil. Sekarang Ives minta Ethan mengakhiri penderitaannya. Claw will slash and two knives. Obrolan terus berlanjut, kali ini teater yang menjadi kata kuncinya. Seperti sebelumnya, pembicaraan jadi terputus karena Dorian kembali datang bertamu dan mengajak Ives kencan. Sayang sekali, ajakannya kali ini ditolak mentah-mentah. Sedikit informasi, sekarang Ives sudah sembuh total berkat pertolongan Ethan. Setelah Dorian pulang, Ives melanjutkan obrolan dengan Muri. Sekarang baru diketahui, alasan Muri membiarkan Ives tetap hidup pada saat sakit adalah supaya bisa ditukar dengan Mina. Mungkin kalian masih ingat ucapan Lyle, sosok yang menculik Mina sebenarnya menginginkan Ives. Kembali didatangi oleh makhluk ciptaannya. Kali ini makhluk tersebut sudah sadar, jauh lebih kalem dari sebelumnya. Usut punya usut, rupanya dia sedang jatuh cinta dengan pemain teater di tempatnya bekerja. Semua perasaan galau yang bercampur aduk dicurahkan kepada Victor. Tadinya Victor mau meledakkan kepala pria ini dengan pistol, namun diurungkan alias tidak jadi. Tiba-tiba Ethan datang dan membutuhkan bantuan Victor. Ives menemui Dorian di taman favorit mereka. Tujuan Ives kesini adalah untuk mengakhiri hubungan pertemanannya dengan Dorian. Lelaki iblis ini tampak sedih mendengar keputusan tersebut, sepertinya dia benar-benar jatuh cinta dengan Ives. Ternyata bantuan yang dimaksud adalah memeriksa kondisi Brona yang semakin hari semakin lemah. Merasa sudah tidak ada harapan atau ada agenda lain, Victor menyuruh Ethan mengambil air di dapur. Kemudian
Di tengah perasaan galau berat, Ethan mendatangi bar untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba dia didatangi oleh musuh lama dari Amerika yang cari gara-gara. Ethan berhasil kabur. Secara kebetulan ia bertemu dengan Ives. Wanita cantik ini menyampaikan perasaan belasungkawanya atas kepergian Brona. Tak lama kemudian Murray muncul dan mengajak mereka berdua menuntaskan misi di gedung teater. Murray 100% yakin pasti Mina ada di dalam. Akhirnya Mina menampakkan diri. Ives langsung memeluk sobat lamanya tersebut. Tapi tunggu, kita semua nyaris tertipu. Mina bukan manusia seperti dulu. Dia mengancam akan menghabisi nyawa Ives kalau mereka semua macam-macam. Kalian mau tahu siapa anak yang dimaksud Murray? Dia adalah Vanessa Ives. Ya, sekarang Ives sudah dianggap Murray seperti anak kandungnya sendiri. Victor menepati janjinya, Brona akan dimodifikasi sedemikian rupa untuk menemani makhluk ciptaannya. Sementara itu Ethan yang masih dirundung perasaan galau kembali didatangi oleh musuh lamanya. Good to see you again, Pat. You think so? You got us a monkey here? You got us a monkey here? Di momen spesial Natal kali ini, Ives pergi ke gereja untuk menemui pastor. Tujuannya untuk konsultasi terkait iblis yang masuk ke dalam tubuh serta cara mengusirnya. Menurut pastor, perihal ini sangat rumit dan melelahkan. Tubuh yang pernah disentuh iblis sama seperti tubuh yang disentuh Tuhan ada keistimewaan tersendiri. Sekarang aku ingin tanya, apakah kau ingin kembali normal? Tanya pastor kepada Vanessa Ives. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @gusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!